selamat ketemu lagi di pendalaman ajaran. Tahun yang baru ya, tahun 2025 nih, nggak kerasa bulan Januari. Pada hari ini kita mau ngebahas tentang tema eling lan waspodo nih, sama Pak Ngatino. Sebelum kita mulai lebih lanjut nih tentang eling lan waspodo, boleh nggak sih Pak kalau kita doa dulu? Oh iya, mari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar tentang eling lan waspodo ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh dibawakan, disampaikan boleh menjadi manfaat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Pak Ngatino, saya tuh kayak pernah denger tuh ya, eling lan waspodo gitu ya. Itu tuh diambil dari filosofi Jawa ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya apa sih Pak makna dari eling lan waspodo itu di dalam filosofi Jawa itu Pak? Iya, Kak, kita memang dalam filosofi Jawa itu banyak istilah-istilah yang dipakai untuk mengajarkan sesuatu sikap hidup kesederhanaan. Nah, kalau kita memperhatikan salah satu filosofi yang sering kita dengar, yaitu eling lan waspodo. Ini sebenarnya merupakan sebuah karya sastra yang ditulis oleh Pujangga Besar Jawa dari Kasunanan Surakarta, yakni Raden Ngabei Ronggowasito. Di mana dalam karya sastra ini mengajarkan tentang sebuah kebijaksanaan hidup. Ketika saat itu Ronggowasito melihat situasi sosial itu sangat tidak menguntungkan bagi rakyat kecil. Sehingga timbullah sebuah karya yang kita singkat ya dengan filosofi eling lan waspodo. Jadi itu tentang mengajarkan kebijaksanaan gitu ya Pak ya, si betul. Eling lan waspodo ini. Pak, sebenarnya eling lan waspodo ini satu kalimat atau cuma sepenggal kalimat aja sih Pak? Ya, kalau kita memperhatikan kalimat singkatnya kan eling lan waspodo. Tapi itu merupakan satu penggalan dari sebuah karya sastra. Nah, kalimat lengkapnya itu berbunyi demikian. Amenangi jaman edan, ewo boyaing pambudi. Melu edan ora tahan, yen ora melu anglakoni boya keduman melik. Kaliren wekasanipun. Ndilala kersaning ala, sak begjo-begjone wong kang lali, luwe begjo wong kang eling lan waspodo. Nah, ini kalau dalam petikan karya sastra Pujangga Ronggowasito. Nah, itu dapat diartikan begini. Bahwa mengalami zaman edan itu sangat sulit untuk menegakkan akal budi atau kebenaran. Ikut edan tidak tahan, tapi bila tidak ikut, kemungkinan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi yang berakhir dengan kemiskinan dan terpinggirkan. Kembali kepada Allah itu menjadi jalan satu-satunya. Sebab seberuntung-beruntungnya orang yang lupa diri, lebih beruntung mereka yang senantiasa sadar atau eling dan waspada. Demikian sebenarnya makna atau kutipan dari bahasa Jawa yang sudah saya katakan tadi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kalimat eling lan waspodo yang panjang tadi sebenarnya sering disingkat pula ya. Demikian singkatan yang sering dipaparkan di tengah-tengah masyarakat. Zamane zaman edan, yen orang edan ora keduman. Urip ing zaman edan kuwi kudu tansah eling lan waspada.
Jadi kalimat yang cukup rumit tadi dapat disingkat dengan ungkapan yang lebih gampang untuk dipahami. Demikian Kak Gita. Oh, jadi kalau zaman edan itu juga termasuk kayak simpelnya gitu ya Pak ya? Simpelnya Iya, kan kalau simpelnya. eling lan waspada kan panjang. Jadi kalau Mm-mm. misalnya simpelnya digampangin kalimatnya jadi zaman edan gitu ya? Zaman edan itu merupakan sebuah penggambaran kehidupan, sedangkan eling lan waspada itu merupakan satu kalimat wejangan bagaimana hidup secara bijaksana di zaman edan. Seperti itu Kak Gita. Nah, Oh, mm. jadi kalau kita melihat kata edan itu sendiri kan sebenarnya berarti gila ya. Mm-mm. Namun kata ini menyatu dengan kata zaman. Maksudnya begini. Kalau seseorang itu edan atau gila secara pribadi, itu tidak bisa mempengaruhi siapa-siapa. Karena dia edan sendiri ya, gila sendiri. Tetapi kalau kegilaan itu atau edan itu dikaitkan dengan sebuah zaman itu kan luas lagi. Itu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, maka itu menjadi sebuah pengaruh negatif yang sangat besar di dalam kehidupan kita, bahkan mempengaruhi masyarakat secara umum. Karena zaman edan itu merupakan sebuah kondisi di mana hidup masyarakat itu benar-benar berpengaruh negatif antara satu dengan yang lainnya. Demikian Kak Oh, Gita. kenapa ya Pak kok kayak gitu? Terus tanda-tandanya apa sih Pak? Kalau sekarang itu tuh zaman edan kayak gitu. Iya, zaman edan itu memang banyak tanda-tandanya. Sebenarnya bukan tanda-tanda, tetapi sebuah peristiwa kehidupan yang terjadi di masyarakat secara luas. Ya, baik itu di sebuah wilayah yang secara menyeluruh sampai ke negara pun begitu. Nah, di zaman edan itu tanda-tanda bahwa ini benar-benar edan adalah tatanan moral, tidak lagi dipentingkan. Kalau kita sering mendengar di berita-berita media sosial, banyak sekali ditayangkan tentang berita-berita pelecehan seksual, perselingkuhan, kumpul kebo, itu menjadi sebuah pola atau gaya hidup. Bahkan pesta pora, kecanduan obat terlarang, dan lain sebagainya, itu seolah-olah sudah menjadi budaya dalam sebuah masyarakat. Bahkan kalau kita seringkali mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, penipuan sekarang itu dilakukan dengan berbagai cara ya. Penipuan macam-macam caranya. Dan itu secara terang-terangan. Kejahatan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Bahkan di zaman edan ini, korupsi terjadi di mana-mana. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang sudah kaya raya dan punya jabatan. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa kok begini zamannya. Ini benar-benar sudah edan. Di zaman edan ini ada istilah bahwa orang yang kaya semakin kaya, sementara orang yang miskin semakin miskin. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapat sebuah pekerjaan atau jabatan harus menyuap. Sehingga kalau itu harus menyuap, yang boleh menduduki sebuah pekerjaan atau jabatan adalah orang-orang yang kaya atau orang-orang yang beruang sajalah. Mereka yang mendapatkan porsi utama. Selanjutnya di zaman edan itu ada istilah begini, orang pandai belum tentu sukses, tetapi orang bodoh juga belum tentu sengsara. Yang sukses justru orang-orang yang cerdik dan licik begitu. Karena itu dilakukan dengan segala macam tipu daya dan kelicikannya. Bahkan istilah yang sering kerap kali kita dengar itu adalah yang ada di tengah-tengah kita, orang jujur
ajur, orang olo akan mulya. Artinya begini, orang yang hidupnya itu benar-benar jujur, benar-benar dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Tetapi orang yang hidupnya curang, jelek, jahat, itu justru banyak disanjung, mulia hidupnya. Seperti itu. Bahkan di zaman edan ini ya, tidak ada yang namanya sahabat sejati atau kawan sejati, kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Kawan bisa menjadi lawan, dan lawan bisa menjadi kawan, asalkan itu menguntungkan. Itulah sebuah gambaran kehidupan di zaman edan yang serba sulit dan penuh dengan tantangan ini, Kak Dita. Wow, zaman edan ternyata serem ya Pak ya. Mengerikan gitu ya. Kejahatannya kan semakin banyak. Terus moralitasnya itu ya merosot karena semakin banyak berita-berita yang nggak baik itu tadi Pak ya. Iya. Lalu gimana sih Pak sebagai orang percaya yang hidup di zaman edan ini? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal-hal yang sekarang zaman edan itu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik karena kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi zaman yang edan. Artinya orang percaya juga harus memiliki satu sikap bagaimana menjalani kehidupan ini. Yang perlu diperhatikan oleh umat percaya adalah bahwa di zaman edan ini mereka harus memiliki sikap yang benar-benar bijaksana. Dua hal yang kita perhatikan di dalam bahasan kita. Yang pertama adalah kata eling atau ingat, atau bisa diterjemahkan dengan sadar. Dan yang kedua adalah waspodo atau waspada. Kita akan melihat yang pertama dulu, yaitu kata eling. Sebagai umat percaya yang hidup di tengah-tengah zaman edan, kita harus eling atau ingat. Pertanyaannya adalah, eling atau ingat kepada siapa? Atau ingat akan apa? Sudah barang tentu jawabannya adalah eling atau ingat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman edan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, yang bisa menyeret kita ke dalam situasi edan pula, kita diingatkan bahwa ada Tuhan yang selalu melihat kita. Tuhan penguasa kehidupan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat 8 yang mengatakan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Melalui ayat firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa sebenarnya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu selalu hadir di tengah kehidupan kita. Ia selalu berdiri di sebelah kanan kita ketika kita berada dalam pergumulan hidup kita. Kita sadar bahwa hidup di zaman edan itu tidaklah gampang. Banyak tantangan. Kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, kepada iman kita, kita gampang terseret ke arus zaman edan itu. Di tengah tantangan zaman ini, kita harus terus memandang kepada Tuhan. Percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kata eling itu mengingatkan kepada kita bahwa oh iya ya, ada tantangan zaman yang kapanpun bisa menyeret kita. Tetapi kita diingatkan bahwa ada Tuhan
yang selalu menopang kita, yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak mampu menghadapi tantangan itu, kita tinggal percaya kepada Tuhan supaya kita itu diberikan kekuatan. Namun, kata eling itu juga sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang atau manusia yang lemah dalam menghadapi zaman edan, yang bisa saja kita itu terimbas di dalamnya atau terseret ikut edan begitu. Dalam kondisi terseret, kita bisa jatuh. Namun ingat, masih dikasih pengingat ya. Ingat bahwa walaupun kita jatuh masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Itu luar biasanya kalau kita itu eling atau sadar kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Demikian Kak Gita. Nah, berarti ketika kita eling gitu tadi ya, kita tadi belajar tentang di zaman edan ini kan banyak hal yang menggoda gitu ya Pak ya. Ketika kita terperosok dalam hal-hal yang salah, kita tadi kan diajarin untuk percaya, dan kita harus mempercayakan dirinya kita kan sama Tuhan gitu ya Pak ya. Iya. Supaya kita tuh bisa tobat ketika kita lagi salah, kita bisa pulang lagi ke Tuhan gitu ya Pak ya. Nah, tadi kan eling lan waspada. Ini elingnya udah dibahas nih Pak. Berarti sekarang saya mau nanya tentang waspada. Gimana sih Pak waspada itu? Apa sih makna waspada itu? Iya. Jadi kata yang kedua yang kita bahas adalah kata waspada atau waspada. Nah, kenapa kok waspada? Karena kita itu hidup di tengah-tengah zaman edan. Pastinya seperti saya katakan di depan tadi, ada banyak tantangan dan pencobaan yang siap menyeret kita. Sehingga kata waspada atau waspada ini mengingatkan kita akan banyaknya tantangan dan pencobaan. Tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa kita bukanlah manusia super, ya, yang secara otomatis bisa mengalahkan pencobaan tersebut. Jadi kita bukan manusia yang serba bisa, serba kuat, mampu menghadapi tantangan zaman. Tetapi kita diingatkan bahwa kalau kita selalu waspada itu, kita akan semakin mawas diri. Waspada itu merupakan sikap berhati-hati dan berjaga-jaga agar kita memfokuskan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu mengalahkan setiap tantangan yang ada. Seperti yang dinasihatkan oleh Injil Matius di pasal yang ke-26 ayat 41 yang berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bacaan Injil ini mengingatkan kepada kita agar kita terus berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kita itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dengan berjaga-jaga kita tahu bahwa pencobaan itu memang datangnya pada waktu yang tidak kita ketahui. Jadi kapan pencobaan itu akan menyerang kita atau ada menggoda kita tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi dengan kita berjaga-jaga, kita diajar untuk mengantisipasi diri kita. Sehingga kapanpun tantangan itu datang, kita siap untuk menghadapinya. Tetapi bukan hanya siap, harus juga disertai dengan doa. Karena doa itu merupakan sebuah penyerahan total kepada Tuhan, sehingga kita akan diberi kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi di zaman edan ini. Kita sadar bahwa pencobaan di zaman edan itu bermacam-macam bentuknya ya.
Bahkan ada 1001 cara pencobaan itu yang datang untuk menggoda kita dan menyeret kita. Ketika teman atau sahabat kita terpengaruh dengan kehidupan zaman edan, mungkin kita juga ikut terpengaruh. Tapi mungkin juga kita kuat. Itulah sebenarnya perlunya kita itu terus waspada dan berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga melalui berjaga-jaga itu kita terus dapat mengantisipasi kehidupan kita. Oh, ternyata dengan selalu berjaga-jaga itu dapat mempersiapkan diri kita setiap saat ketika tantangan itu menghantam kehidupan kita. Sehingga kita terus memiliki kekuatan di dalam menghadapi tantangan kehidupan tersebut. Oh, emang benar ya Pak ya, di kehidupan zaman sekarang itu ya, zaman edan ini tuh semakin menakutkan dan bentuk-bentuk kejahatannya itu semakin macam-macam. 1001 cara orang-orang itu bisa melakukan dosa karena zaman-zaman ini tuh akalnya ada aja celahnya gitu ya Pak ya. Kalau kita nggak hati-hati ya bisa aja kita masuk ke dalam dosa-dosa itu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, berarti kuncinya supaya kita nggak kena hal-hal yang buruk-buruk tadi itu Pak ya. Berarti kita harus selalu eling dan waspada gitu ya Pak ya. Eling dan waspada itu merupakan sebuah sikap kebijaksanaan hidup untuk selalu berserah kepada Tuhan. Gitu. Mungkin Pak Ngatino ada hal-hal yang perlu dikatakan ke jemaat gitu Pak tentang eling lan waspada ini sebelum kita tutup nih. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita selalu diingatkan dengan satu filosofi Jawa, yaitu eling lan waspada. Hal ini mengingatkan kepada kita akan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan dan persoalan kehidupan yang kita sendiri sebenarnya tidak sanggup menghadapinya. Dan kita juga sadar bahwa diri kita itu lemah dan sangat terbatas. Dan yang kedua, dalam kondisi seperti itu, kita diingatkan bahwa ada pribadi yang sangat kuat, yaitu Tuhan. Kalau kita itu percaya, tahu bahwa ada satu pribadi yang kuat dalam mengalahkan setiap tantangan kehidupan, maka seharusnya kita percaya kepada pribadi yang kuat itu dan menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada pribadi yang kuat itu, agar kita mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Pribadi yang kuat itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sandarkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Demikian Kak kita. Oke, jadi kita udah belajar tentang eling lan waspada ya. Kita harus selalu ingat kalau selalu ada Tuhan yang bisa jadi tempatnya kita pulang gitu ya Pak ya. Iya Kak kita. Oke. Mungkin sebelum ditutup nih Pak, boleh nggak kalau Bapak berdoa begitu? Bisa, iya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk satu pembelajaran iman melalui filosofi Jawa eling lan waspada. Hal ini mengingatkan kepada kami, umat percaya, dalam menjalani kehidupan ini tidaklah gampang. Ada begitu banyak tantangan dan persoalan, juga pencobaan. Di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang sulit tersebut, kami menyadari diri kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh belajar percaya dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan,
agar supaya dalam setiap situasi kehidupan kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami belajar pendalaman ajaran ini. Biarlah ini boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Pak Ngatino udah mau mengisi pendalaman ajaran kita pada hari ini. Terima kasih Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersedia nonton pendalaman ajaran. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.